wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga alhamdulillah pada sore hari ini, sore menjelang malam hari ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu memberikan kesehatan kepada kita sehingga bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan ini. Selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Seksi GTK Kandil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Kepala Seksi KSKK Kandil Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang terhormat Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam Bimais dan Penyelenggara Haji Kabupaten Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri Baikman Manggarai Timur, MTSN Manggarai Timur dan Min 3 Manggarai Timur, serta Bapak Ibu Kepala Madrasah Swasta, singkatnya hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kita mulai saja acara ini. Yang pertama adalah sepatah dua kata dari yang mewakili Madrasah Wilayah Utara Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur, yaitu Bapak Haji Mustamin, Kepala Man Manggarai Timur. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kemudian teman-teman kepala madrasah yang saya hormati, teman-teman semua guru, boleh dikata adalah para pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang dengan sendiri dan gayanya masing-masing berjuang di tempat kerjanya untuk sama-sama memajukan madrasah, mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Kasih. Kalau saya hitung, mungkin ini sudah kali yang kedua sama-sama Pak Kasih GTK dan Kasih KSKK ini, boleh disediakan saya itu adalah draw. Ya, masuk di kota ini sudah sama-sama 2 kali. Oleh itu kami sekali lagi, saya atas nama teman-teman semua, selamat datang. Semoga kehadiran Bapak berdua juga bersama Kasih pada kesempatan malam hari ini memberikan keceriaan ditopang dengan berbagai informasi-informasi terbaru, baik yang menyangkut masalah guru maupun yang menyangkut masalah tugasnya dari Pak SKK, kaitan dengan kurikulum, kaitan dengan kelembagaan, kaitan dengan sarpras, dan juga kaitan dengan kesiswaan. Selanjutnya saya mohon maaf kepada Bapak Kasih semua, manakala sejak tadi
bahkan sampai dengan berlangsungnya acara nanti kurang maksimal itu ya saya minta mohon maaf karena mungkin itulah kita manusia ini sama-sama mempunyai keterbatasan. Dan terus terang kami setia menunggu kasih berdua ini. Saya hitung 1 kali 24 jam setengah sejak dari kemarin. Terus terang Pak, kemarin memang begitu Pak Kasih Penis beritakan bahwa kami turun kota bersama Kasih GTK, KSKK, berarti ya kami di bawah garis komando siap siaga. Dari segitu 1 kali 24 jam tambah setengahnya. Ya. Sebenarnya tidak seperti ini yang hadir karena memang teman-teman semua ini banyak yang pulang kampung karena suasana libur. Jadi yang hadir ini ya hanya keterwakilan saja. Ada yang dari blok Semawe sana alias blok Doson, kemudian teman-teman sekitar kota, bahkan guru mal sendiri ada yang sudah terlanjur pulang kampung. Itu Pak Iqbal yang pindah dari Lembata. Kemudian saya ucap terima kasih kepada Bapak Haji, Pak Kasih KSKK yang sudah selama ini membantu kami menentukan kebijakannya, sehingga kalau ceritanya Manggarai Timur ini semula itu satu-satunya saya sendiri dulu yang pegawai negeri pertama dilantik, pertama terima SK itu. Tapi alhamdulillah kemarin ada tes CPNS, saya dibantu mulai 3 orang, yaitu Pak Jafar tolong berdiri. Nah ini dia, yang pokok tadi itu. Memang asli bahasanya dia dari Manggarai Barat, ini dari Lembata kemarin. Itu. Kemudian Pak Samsul, Pak Samsul ya paling tidak ini ya satu kampung dengan Kosolik ini. Kemudian Pak Andi Sumale, ini keturunan dari Sulawesi Selatan ini karena Pak Andi. Ya, tapi dia berada di kota ini. Yang saya minta bantu di Pak Depah Ibrahim 2 hari dari Manggarai pindah ke sini. Itu. Jadi saya kali lagi saya ucap terima kasih. Kemarin lagi terbantu 1 orang, Pak Iqbal. Memang dia sudah lama puluhan tahun melalang buana di Lembata sana. Dia baru ingat kembali bahwa kampungnya ternyata ada di Manggarai Timur. Tinggal dia kembali. Jadi teman-teman semua, 2 yang hadir ini lengkap, ya, karena ini adalah obornya sebagai penerangnya bidang pedis kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selama ini mungkin hasil rekod kami menyampaikan setengah-setengah saja informasi. Pada malam ini duet mereka ini lengkap, baik yang menyangkut masalah guru dan tenaga kependidikan, kaitan sertifikasi, kaitan penghargaan guru, ya kaitan guru yang inspiratif, lengkap semua. Jadi silakan teman-teman semua menyampaikan dan apa keluhan. Bahkan tadi itu Pak Adi tanya, aduh, apa lagi kami om? Ya apa lagi kami? Kami dibilang guru dunia, ya guru dunia. Kalau aku ini guru akhirat sudah ya. Ya ada lagi Manggarai Timur 30 orang guru dunia. Syukur itu berarti kamu hidup terus menjadi guru dunia. Jadi untuk sejelasnya nanti itu paten itu. Kemudian menyangkut kurikulum, teman-teman semua silakan tanya di KSKK karena dia memang bidangnya kurikulum, ya sarana. Kemudian kelembagaan, baik yang lembaga yang sudah lama maupun juga lembaga yang ingin dari yayasan atau masyarakat mendirikan madrasah itu sendiri. Ya, kemudian bagian siswa kaitan dengan PIP, prestasi siswa dan lain, apalagi sekarang ini banyak lomba-lomba ini termasuk KSR yang nanti mungkin Pak Sadi bisa singgung itu. Karena kemarin tahun 2018
Manggarai Timur itu bersama Pak Sadi, Pak Haji Ibrahim tampil dengan orang Manado, pergi ke Manado waktu itu, yaitu geografi. Ya, cuman ya hanya namanya yang penting sudah lihat Manado, ya melihat Manado gara-gara mata pelajaran geografi. Semoga KSM berikutnya Manmati bersama teman-teman semua ya bisa terpanggil, ya bisa terpanggil menjadi tercatat oleh yang siswa yang terbaik. Saya kira itu saja Pak Haji, Pak Sadi, Pak Kasih, Belis, yang beda kurangnya saya mohon maaf. Ya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu dulu. Selanjutnya yaitu penyampaian materi atau informasi penting dari Kepala Seksi GTK Bidang Teknis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu oleh Bapak Dr. Haji Ibrahim Arif. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Kaitan guru yang inspiratif, lengkap semua. Jadi silakan teman-teman semua menyampaikan dan apa keluhan. Bahkan tadi itu Pak Haji tanya, Abu, apa lagi kami? Apa lagi kami? Kami dibilang guru dunia, ya guru dunia. Kalau Abu ini guru akhirat sudah ini. Ya, ada lagi Manggarai Timur 30 orang guru dunia. Syukur itu. Berarti kamu hidup terus menjadi guru dunia. Jadi untuk sejelasnya nanti itu paten itu. Kemudian menyangkut kurikulum, teman-teman semua silakan tanya di KSKK karena dia memang bidangnya kurikulum, ya sarana, kemudian kelembagaan, baik yang lembaga yang sudah lama maupun juga lembaga yang ingin dari yayasan atau masyarakat mendirikan madrasah itu sendiri. Ya, kemudian bagian kesiswaan kaitan dengan PIP, prestasi siswa dan kaitan apalagi sekarang ini banyak lomba-lomba termasuk KSR yang nanti mungkin Pak Sadiq bisa singgung itu. Karena kemarin tahun 2018 kalau saya sampai dengan 4 mapel gitu, 2 jam Pak, 1 mapel itu setengah jam gitu. Sangat tidak rasional. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menjadi tidak efektif kalau kita melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan durasi waktu yang hanya 2 jam dalam sehari. Pilihan yang paling efektif adalah kita melakukan pembelajaran daring. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, siapkan diri sebaik mungkin, tingkatkan kompetensinya agar selama ini yang kita kurang melek dengan IPTEK supaya kita lebih paham tentang IPTEK. Tidak hanya Facebook, WA, SMS, tetapi kita bisa buka e-learning gitu. Bisa buka Google Chrome dan lain sebagainya serta aplikasi-aplikasi lainnya, Google Classroom ya, serta aplikasi lainnya. Ini Bapak Ibu sekalian pesan saya yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, Pak Kamar pengawas, kalau Bapak datang supervisi, jangan menuntut mereka supaya ada penuntasan kurikulum, tidak perlu gitu. Penuntasan bahan ajar juga tidak perlu gitu. Yang diperlukan adalah penanaman karakter dan budi pekerti gitu. Itu saja di masa pandemi yang dituntut gitu. Penanaman karakter dan budi pekerti. Lalu bagaimana cara kita mengontrol Bapak Ibu? Bapak Ibu wali kelas dan guru agama, saya minta tolong siapkan buku kontrol anak-anak untuk mengaji di rumah, baik yang Iqra maupun sudah di Al-Quran. Siapkan buku kontrol untuk anak-anak sholat berjamaah di masjid. Seminggu sekali kita periksa apakah anak kita sholat di masjid, sholat berjamaah di masjid apa tidak. Kalau tidak Pak, kalau tidak kita lakukan itu,
pembelajaran kita itu dikatakan oleh Pak Anies sekarang gubernur menjadi pembelajaran yang tidak bermakna. Kita hanya sekedar mentransfer knowledge, sedangkan skill dan attitude-nya itu tidak kita dapat. Yang kita mau adalah anak-anak bisa menghafal bacaan sholat, dan yang jauh lebih penting dari itu adalah anak-anak bisa melaksanakan sholat. Yang laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid tepat pada waktunya. Kalau anak-anak kita suruh untuk sholat berjamaah di masjid, tentu guru yang paling utama untuk di masjid. Pengawas adalah orang yang paling pertama menuju ke masjid. Kenapa ketawa kalau saya sebut pengawas adalah orang pertama yang menuju ke masjid? Kok sudah tertawa tepuk tangan gitu? Apa ada pengawas yang tidak pernah sholat di masjid? Kepala madrasah menjadi orang yang pertama menjadi apa? Pemakmur masjid gitu. Guru-guru semua gitu. Tidak hanya guru agama gitu, guru olahraga juga sama lah. Karena ini kita guru di madrasah. Itulah yang menjadi pembelajaran kita semakin bermakna gitu. Bapak Ibu guru fikih, saya sampaikan, terutama di Sanawiyah Pak Arif, Abah Haji gitu. Kita sudah mengajar tentang tata cara menyelenggarakan jenazah di mata pelajaran. Pernahkah anak-anak kita mempraktekkan itu? Di saat salah seorang siswa kita orang tuanya meninggal, pernahkah guru-guru fikih menyampaikan kepada siswanya, "Nah, ada salah seorang temanmu orang tuanya meninggal. Nanti datang ke madrasah, datang ke sekolah ya, bawa pakai dengan baju koko dengan songkok gitu. Begitu nanti petugas yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah mulai siapkan air, anak-anak kita ikut gitu. Siapkan airnya. Mau memandikan anak-anak kita ikut gitu. Pada saat sholat pun, sholat jenazah, anak-anak kita juga ambil bagian untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat jenazah. Jangan sampai kita suruh anaknya hafal doang gitu. Tetapi praktiknya itu jauh panggang daripada api. Ini juga menjadi tidak bermakna Bapak Ibu sekalian. Termasuk dengan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagi kami menjadikan anak kita itu pintar dan cerdas itu penting. Tapi yang jauh lebih penting adalah mendidik anak kita menjadi orang baik dan benar. Sekali lagi, anak kita itu penting, anak kita itu pintar itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah mendidik anak menjadi anak yang baik dan benar. Ini yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, ijazah madrasah aliyah dan RA sudah didistribusikan. Sanawiyah dan ibtidaiyah sekarang sudah ada di kantin dan sudah pengepakan gitu. Insya Allah dalam 1-2 hari sudah didistribusikan. Ijazah ini dicetak di perusahaan negara hanya ada 3 di Indonesia. Ijazah itu tidak di print di kantin menggunakan printer yang ada di kantor, tidak. Dicetak di perusahaan negara yang hanya ada 3 di Indonesia. Ini berarti bahwa selembar ijazah itu menjadi dokumen negara yang sangat berharga buat anak-anak. Oleh karena itu, dalam penulisan nanti saya bukan menganjurkan tetapi mewajibkan Bapak Ibu Camat dan Wakamat Kurikulum tugaskan kepada tim yang menulis ijazah itu adalah pilihan orang-orang yang memang tulisannya sangat bagus gitu. Yang ketelitiannya itu tinggi gitu. Jangan sampai menulis ijazah sama seperti kita menulis amplop surat yang kita kirim kepada orang tua. Insya Allah di Kabupaten Manggarai Negeri Timur tidak ada. Tetapi di kabupaten lain sangat saya sayangkan, saya dan Pak Ibrahim, kemarin ada puluhan lembar belangko ijazah yang dikembalikan karena kesalahan penulisan. Sudah salah, tulisannya itu sangat jelek gitu. Saya bilang, ini teman-teman, ini pada saat saya
dan Nabi Ibrahim ngomong itu, mereka dengar tidak kupingnya gitu. Jangan sampai budak gitu. Bapak Ibu, anak-anak bekerja, belajar itu 6 tahun di MI, 3 tahun di Sanawiyah dan di Aliyah. Yang mereka bawa pulang, yang mereka tebak kemana-mana itu hanya selembar ijazah, bukan catatan, bukan rapor, bukan buku mata pelajaran gitu. Tapi kalau tulisan tidak bagus, sungguh sangat disayangkan. Ini Bapak Ibu, apalagi sekarang ini sudah di backup melalui dana BOS. Lalu e-learning dan lain sebagainya, materi saya sudah share kemarin, saya tidak perlu sampaikan panjang lebar gitu. Yang kedua tentang sarpras gitu. Sarpras ini apa Haji? Pak Arif, Ibu Nur dengan teman-teman yang lain, Pak Kasih, untuk SBSN itu tidak diberi kepada madrasah secara cuma-cuma. SBS ini bisa diberikan kepada madrasah yang memiliki prestasi gitu, yang memiliki prestasi yang sangat prestisius gitu. Lalu kita bertanya gitu, apa mungkin Min 3 mendapatkan dana SBSN? MTSN 1 Manggarai Timur bisa gitu. Man Manggarai Timur apa bisa? Ya bisa gitu. Kenapa tidak bisa? Sepanjang madrasah kita memiliki prestasi gitu, baik di bidang akademik maupun non akademik gitu, pasti kita akan diapresiasi, diberi reward dalam bentuk SBSN itu gitu. Sudah ada buktinya Manggarai Timur gitu, Manggarai gitu. MTS Manggarai itu dia mendapatkan dana SBSN itu karena dia menjadi juara sekolah sehat tingkat provinsi. Ia mewakili NTT mengikuti lomba sekolah sehat di tingkat nasional. Asbabul wurudnya itu dia sampai mendapatkan SBSN itu seperti itu. MTS Negeri 1 Flores Timur mendapatkan SBSN juga sama ceritanya gitu. Nah, oleh karena itu permintaan saya, Bapak-bapak Camat dan pengawas ini, perkuatlah tim kita, rapatkan barisan kita, soliditas kita gitu, ya. Kolaborasi kita antara satu guru dan guru yang lain, karena ini bukan kerja sendiri gitu, kita kerja tim, supaya kita mengulang prestasi. Ya, Abah Haji, alhamdulillah, meskipun ini masih di swasta dulu, sudah sampai dengan negeri gitu, ini selalu tampil di KSM tingkat nasional. Tampil, tetapi belum juara. Yang kita harapkan adalah tampil dan harus juara. Yang sudah mendapat juara di tingkat nasional itulah yang nanti akan diberikan bantuan sarpas melalui skema SBSN, pembiayaan SBSN. Anggarannya bukan lagi berjut-jut gitu, bukan 1 juta, 10 juta, 100 juta gitu. Sudah bermiliar-miliar gitu, 3 miliar, 5 miliar dapat. Kuncinya hanya satu, kita memiliki prestasi. Oleh karena itu teman-teman semua, sekarang sudah menjadi ajang kompetisi sains madrasah tingkat satuan pendidikan yang sudah berakhir ini. Sebentar lagi akan masuk ke tingkat kabupaten, nanti insya Allah di tingkat nasional, tempatnya itu terpusat di provinsi. Semuanya itu dilakukan secara daring. Anak-anak melakukan nanti tes KSM itu, lomba KSM. Bolehlah mereka duduk di pasar gitu, duduk di kios. Kalau di rumah tidak ada sinyal, datang di madrasah juga boleh, di pinggir laut juga boleh, di kebun juga boleh gitu. Tidak mesti harus di dalam kelas gitu. Di mana saja boleh gitu, begitu di KSM. Tolong fasilitasi mereka dengan laptop, jangan dengan HP Pak. Kalau HP nanti mereka agak kesulitan, karena bentuk soal itu tidak hanya multiple choice atau pilihan ganda. Ada 2 bentuk tes nanti, ada pilihan ganda dan ada uraian singkat. Oleh karena itu tolong disiapkan fasilitas laptop, ditambah lagi dengan
modemnya. Modem yang berarti pakai HP. Ini yang sarana. Lalu kita doakan bersama, alhamdulillah di Manggarai Timur ini ada 3 madrasah yang sudah masuk dalam daftar untuk diberikan bantuan melalui skema dari Kementerian PUPR. Min 3 Manggarai, Min 2 Manggarai ya, kayaknya, dengan MTS N2 Manggarai Timur. Manggarai Timur bukan Manggarai ya. Saya minta Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan di forum-forum rakor kita, dana itu elastis gitu. Bisa ratusan juta, bisa miliaran. Ibu Musrika yang ada yang di Soe itu awalnya hanya 800 juta, akhirnya menjadi 1 miliar lebih gitu. Gara-gara penerimaannya bagus dan pelayanannya bagus kepada tamu yang datang pada saat uji petik di lapangan. Ini menjadi penting Bapak Ibu. Ternyata kita menerima orang dan melayani orang secara baik itu akan berdampak baik terhadap madrasah kita. Tidak dalam maksud adalah apa sekarang istilahnya KKN ya. Bukan bermaksud untuk kolusi dan nepotis, tetapi ya itu memang ajaran kita yang harus kita lakukan. Ini kemudian ada madrasah yang riset Supercamp ya, Maires gitu, yang sekarang sudah mulai buka pendaftarannya. Pak Arif, tolong, ada 3 ya, ada 3 tema. Yang pertama adalah sosial dan humaniora. Yang kedua adalah di bidang agama, dan yang ketiga apa? Sains dan teknologi ya. Tolong diikuti dengan baik. Alhamdulillah, ternyata setahun yang lalu kita di NTT mendapat perhatian yang cukup besar karena masuk dalam kategori 10 besar di tingkat nasional. Dan yang 10 besar ini langsung diberi aspirasi dengan SBSN. MTS Negeri 3 MD yang dijanjikan oleh Pak Direktur untuk diberi SBSN di tahun 2022. Begitupun juga di MTS Negeri 1 Flores Timur juga sudah diberi SBSN di tahun 2021 ini, gara-gara prestasi. Lalu ada juga lomba vlog, ada lomba vlog dan blog ini pasti guru-guru tahu semua ya. Anak-anak pun juga tahu. Masih banyak lomba-lomba yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tengah malam. Saya tidak menyampaikan panjang lebar. PIP tolong difasilitasi Pak ya, teman-teman kamar kepada seluruh anak-anak kita. Meskipun mereka sudah berpindah sekolah dari madrasah ke sekolah, tetapi masih tetap punya hak untuk mendapatkan. Tolong difasilitasi untuk pencairannya. Sama seperti ini, kita ini kemarin pembayaran untuk interhutang itu, meskipun mereka sudah di alam barzah, di alam kubur, tapi mereka ahli waris itu masih punya hak untuk mendapatkan pembayaran. Begitupun juga dengan anak-anak kita. Saya kira Bapak Ibu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya ingin sampaikan begini, terakhir pesan saya. Madrasah ini sudah bagus sekali. Alhamdulillah, saya dengan beliau ini datang di tahun pertama yang saya sampai mabuk di jalan, pakaiannya Pak Kasih sampai kena muntah semua. Tampilannya jauh berbeda dengan saat ini. Setelah proses penegrian, alhamdulillah sudah bermetamorfosis ya, sudah berubah dari yang tiada menjadi ada. Ini semua bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Harus keras dari kepala madrasah dan juga ditopang dengan KPU dan seluruh rekan-rekan guru semua, sehingga yang tidak ada menjadi ada. Yang ada lebih ditingkatkan lagi. Dan tadi saya sudah katakan, Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita lah yang akan merubah nasib kita sendiri.
Kami sangat berharap bahwa madrasah ini menjadi madrasah ideal ke depan. Madrasah ideal itu ada 3 ciri. Yang pertama adalah memiliki kultur yang baik. Kultur yang baik. Kultur ini menjadi ruhnya madrasah ini, menjadi jiwanya madrasah. Ini madrasah. Madrasah itu sama sekolah. Tapi madrasah ya sekolah itu. Madrasah itu lebih dari sekedar mencerdaskan. Sekolah itu tugasnya hanya mencerdaskan. Madrasah tugasnya itu lebih dari sekedar mencerdaskan. Saya kasih contoh tentang kultur yang baik, Bapak Ibu. Saya datang ke Sulamu, kemudian kami ke Pulau Kera, bermalam di sana, Pak Kasih. Hati saya terenyuh gitu, melihat suasana di sana. Madrasahnya itu tanpa dinding. Siswanya sudah kelas 5, kelas 1 sampai dengan kelas 5. Dia filial dari MIN Kabupaten Kupang yang ada di Sulamu. Ruang kelas tidak punya, sekarang kami lagi menggalang donasi gitu. Uang yang terkumpul sudah sekitar 80 jutaan lebih gitu, untuk membangun 6 ruang kelas yang ada di Pulau Kera gitu. Ada hal yang saya tidak dapatkan di madrasah negeri. Pada saat kami datang, Bapak Ibu, tangan kami dicium gitu. Seluruh tangan kami dicium oleh 55 siswa di madrasah gitu. Cium tangan itu kan lazimnya itu hanya di sini gitu, di punggungnya tangan gitu. Ciumnya mereka gitu di punggung dan telapak gitu. Lalu saya tanyalah kepada 2 ibu guru yang semuanya tenaga tidak tetap. Saya tanya, Bu, kenapa anak-anak mencium tangan kami itu selain punggung dan juga telapak? Dia jawab begini, Abah, ibu kita menyampi kita sampai kita dewasa, dari kita bayi dan sampai kita kanak-kanak. Menggendong kita itu tidak pakai dengan punggung, tetapi dengan telapak tangan. Ibu dan ayah kita mencebok kotoran kita dari kita kecil tidak bisa mencebok sendiri gitu, sampai dengan kita bisa sendiri gitu, juga tidak dengan punggung tangan, tetapi dengan telapak tangan. Bapak Ibu, kalau di Pulau Kera yang madrasah tanpa dinding bisa melakukan itu gitu, kenapa di kita di madrasah kita yang sudah punya banyak dinding, banyak lampu gitu, di sana tidak ada lampu, Pak, tidak ada lampu gitu. Kami hanya mengandalkan senter yang ada di HP. Ada sesuatu yang sangat monumental. Sekolahnya itu hanya di seram di masjid, Pak. Jam 9 pagi mereka dibiasakan sholat 2 berjamaah. Jam tur gitu, seluruh guru dengan siswa sholat berjamaah gitu. Saya lihat, ya Allah, suasana yang luar biasa di sini. Di antara sesama mereka, Bapak Ibu, saling asah, asih dan asuh. Gurunya cuma 3 orang. Mereka saling mengayomi. Tidak ada kepala di sana gitu. Kepalanya ada di Sulamu gitu. Mereka bahu membahu. Kepalanya ada di pulau lain, mereka ada di pulau lain. Bertiga guru ini yang sebulan itu hanya dibayar 400.000 gitu. Yang airnya juga dibeli, air untuk minum itu dibeli di Kota Kupang gitu, di Oeba. Kayu juga dibeli di Oeba, karena semuanya tidak ada, tetapi mereka bahu-bahu gitu. Mereka saling asah, asih, asuh. Mereka tidak terlihat ada sikap untuk saling jasa, gesek dan gosok. Inilah kultur yang kita minta supaya harus hadir di madrasah. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, harus ada kepemimpinan yang kuat. Harus ada kepemimpinan yang kuat. Pemimpin hanya satu di lembaga ini. Sama seperti kita sholat, imamnya hanya satu. Imam harus berulang takbir, baru diikuti oleh makmum.
Setelah imam ruku baru kita ikut ruku. Imam iktidal kita iktidal, imam sujud kita sujud. Imam duduk di antara dua sujud, baru kita duduk di antara dua sujud. Kalau imam sudah selesai salam, baru kita mengikuti salam. Jangan sampai makmum mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau imam salah, dan imam pasti salah karena itu manusia. Tidak ada jaminan maksum dari Allah kepada Pak Arif dan juga ke Abah Haji Mustami. Manusia biasa yang sama seperti kita semua. Pasti salah satu waktu. Tetapi cara menegur kesalahan imam ada tata caranya. Wajib ditegur kesalahan imam gitu. Imam tidak boleh merasa paling benar sendiri. Tetapi menegur imam ada tata caranya. Tidak semua kalimat diucapkan untuk menegur kesalahan imam. Yang bisa hanyalah subhanallah. Tidak bisa dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun itu juga kalimat thayyibah. Atau la haula wala quwwata illa billah. Kalau membaca astagfirullahaladzim gitu. Tidak bisa, Pak. Hanya dengan kalimat subhanallah sudah diatur dalam agama. Ibu-ibu juga wajib menegur gitu, tapi tidak dengan kata-kata. Tapi cukup dengan isyarat. Oleh karena itu, Imam, Pak Arif, Abah Haji sebelum memimpin madrasah ini harus melihat ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Serulah kepada semua yang menjadi jamaah ini, sawu sufufakum. Rapatkan dan luruskan saf, karena rapat dan lurus merupakan bagian daripada kesempurnaan madrasah kita. Shaf antara imam, antara kamar, KPU, tenaga tata usaha sampai dengan cleaning service, kita ada dalam satu jamaah di madrasah ini. Rapatkan dan luruskan shaf agar setan tidak masuk di celah-celah saf kita yang kosong dan akan merusak ibadah kita semua. Yang ketiga adalah terakhir, kita harus belajar kolaboratif. Pak pengawas, jangan bosan-bosan turun ke madrasah ya untuk melakukan pembimbingan dan pendampingan. Saya yakin datang tidak hanya bawa instrumen untuk bimbing, tetapi datang untuk mendampingi dan membimbing. Ya. Instrumen itu hanya pelengkap tugas kita. Yang utamanya adalah melakukan pendampingan dan pembimbingan. Utamanya kepada 3 MI ini, Pak. Saya yakin MTS dan MA mereka sudah cukup dewasa, tetapi MI ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Bapak pengawas. Jangan bosan-bosan dengan seluruh wejangan Pak Kasih itu. Pak Kasih ini luar biasa. Ini perpanjangan tangannya Kabit yang ada di Kupang. 3 dirjen yang di Emban ini, Haji, Pendis, dengan Bimas Islam. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan kita semua terlebih beliau ini diberi kesehatan, kelancaran. Semoga apa yang menjadi niat baik kita ini dapat terwujud adanya. Tagline kita dulu, madrasah lebih baik madrasah, lalu diubah menjadi madrasah hebat bermartabat. Sekarang madrasah mandiri berprestasi. Madrasah harus mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, lalu berprestasi. Tidak ada lagi bantuan dari Kementerian Agama. Anggaran rupiah murni untuk bantuan pengembangan sarana sudah tidak ada. Oleh karena itu, marilah kita berdiri di atas kemampuan kaki tangan kita sendiri dan kita harus berprestasi sehingga kita bisa merebut SBSN dan rehabilitasi dari PUPR. Sekian dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu ajmain. Wabillahi taufiq hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyampaian sedikit materi dari Bapak Kepala Seksi Pendidikan Islam, Bimaid dan Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur. Para Bapak kami berikan kesempatan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih GTK, yang terhormat Bapak Kasih KSKK, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah RA, NI, MT, dan LA yang ada di wilayah utara, yang kami hormati Bapak Pengawas Madrasah tingkat menengah, Bapak Ibu Guru, singkatnya kita semua yang hadir pada malam hari ini yang saya muliakan. Sebagai insan yang beriman, marilah kita selalu menaikkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita boleh bersama pada malam ini dalam acara tatap muka langsung dengan kedua kasih yang sangat berpengaruh terhadap keberadaan lembaga yang ada di NTT ini. Jadi ujung tombak bidang itu ada pada dua kasih ini yang berhubungan dengan madrasah. Syukur pada malam hari ini beliau berdua bisa bersama. Sangat jarang sekali beliau berdua bersama-sama untuk datang di suatu wilayah. Ini sangat spesial sekali. Dalam beberapa waktu yang lalu paling yang datang kalau kasih GTK atau kasih KSKK saja. Tapi untuk hari ini saya katakan luar biasa, beliau bisa hadir bersama-sama untuk mengunjungi kita di Kabupaten Manggarai Timur. Dan saya menyampaikan sekali lagi ucapan terima kasih kepada kedua kasih kita yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari kemarin untuk di Borong dan hari ini untuk di wilayah utara. Sekali lagi terima kasih. Bapak kasih yang saya hormati dan Bapak Ibu Kepala Madrasah dan Bapak Ibu Guru serta pegawai, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasih, kedua Bapak Kasih tadi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dengan baik terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh beliau kepada kita semua, terutama menyangkut dengan penataan tenaga pendidik dan kependidikan. Ini mohon diperhatikan dan dicatat, terutama oleh Kepala Madrasah dan Wakamat Kurikulum. Karena beliau tadi sudah menegaskan di tahun 2020, ya 2021 mulai, tapi 2020 selamat jalan. Ya 2022 selamat jalan, tidak boleh lagi rangkap tugas. Oleh iya, Jokni sedang disusun. Jadi tadi sudah disampaikan, ini mohon diperhatikan dan mulai sekarang kita harus bisa menyesuaikan diri. Harus bisa menyesuaikan diri dengan menjemput regulasi yang nanti akan datang. Sebelum regulasi itu datang, di madrasah sudah siap untuk menjemput itu. Kita sudah petakan tenaga pendidik dan kependidikan, tidak lagi rangkap. Mengapa tidak berangkap? Memang dampaknya sangat besar. Guru tidak bisa maksimal di dalam melaksanakan tugasnya, itu yang pertama. Sudah pasti dia mau kerja di lab atau mau jadi guru.
kapan dia menyiapkan bahan ajar dengan baik, dan kapan dia menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan atau tidak. Saya tidak yakin, apalagi lebih dari 2 tugas yang dibebankan oleh kepala madrasah kepada guru yang bersangkutan, itu sudah pasti tidak akan maksimal. Sehingga apa yang disampaikan tadi, harapan mutu, iya, nol besar. Mutu tidak akan bisa dapat itu, tidak akan bisa dicapai, karena kita hanya sekian persen untuk mengajar, sekian persen untuk tugas di lab, sekian persen untuk tugas kesiswaan. Ini itu. Sehingga banyak guru yang ditugaskan atau dibebankan oleh kepala madrasah selalu beralasan, saya banyak kerja, saya tidak bisa masuk kelas. Ini ada di lapangan. Dan apa yang saya sampaikan ini kenyataan yang ada di lapangan. Alasannya seperti itu. Saya ditugaskan kepala madrasah ini, bagaimana saya mau masuk mengajar? Terganggu sudah. Ini mohon diperhatikan hal ini, karena ini menyangkut dengan mutu. Menyangkut dengan mutu. Mutu sangat bergantung pada guru, apa yang disampaikan tadi. Oleh karena itu guru harus selalu membenahi kompetensinya. Guru harus bisa menjadi guru yang profesional pada bidangnya masing-masing. Banyak guru kita juga sudah sertifikasi. Apakah dengan modal sertifikasi, guru profesional yang kita sandang itu sudah benar-benar kita membawa perubahan pada pelaksanaan tugas kita atau tidak? Itu harus dilakukan evaluasi secara rutin oleh guru itu sendiri. Adakah mutu yang dihasilkan dari proses saya lakukan, yang saya lakukan? Karena penghargaan negara terhadap guru luar biasa tadi juga sudah disampaikan. Kalau negara sudah memberikan begitu besar perhatian kepada guru, apa kira-kira yang bisa kita berikan kepada negara? Kita tanya balik pada kita, diri kita. Harus tanya balik. Jangan kita selalu mengeluh sedikit gaji kurang, ini masih kurang. Seharusnya kita bersyukur dengan apa yang sudah ada. Dulu kan guru jarang berpikir uang, tapi sekarang guru sedikit uang. Sudah ada tunjangan sertifikasi, tanya lagi itu tunjangan khusus. Sudah tunjangan khusus, tanya lagi insentif. Aduh, tidak syukur ya. Ini tadi pasti ada yang terlewatkan, tunjangan khusus untuk yang guru honorer. Ini mereka tunggu tadi. Mereka tunggu bagaimana bunyinya ini nasi itu ya. Apa selamat jalan atau ada. Jadi di dalam melaksanakan tugas kita harus selalu bersyukur. Mensyukuri apa yang kita terima, itu yang pertama dulu. Kalau nanti ada, syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu banyak perhatian negara ini kepada bapak dan ibu guru. Sekarang sudah pelan-pelan itu. Kalau kemarin itu hanya tunjangan sertifikasi, sekarang guru tunjangan sertifikasi dapat juga tunjangan khusus lagi. Karena golongan 3A itu yang baru CPNS itu. Coba tanya Pak Ahmad, Pak mana? Sertifikasinya sekarang berapa? Total berapa sertifikasinya? Tambah 1.350 berapa? Berapa pejabat punya gaji sekarang? PNS? 3. Kalah dari Pak Mana. Syukur tuh Pak. Syukur. Jangan banyak lagi insentif, jangan. Itu hak yang lain itu insentif itu, bukan lagi guru sertifikasi. Itu yang tidak sertifikasi ya mungkin dapat insentif lagi, tambah tunjangan khusus. Yang sertifikasi stop. Ya, jangan iri lagi sama mereka, ada insentif.
Ya, mundur lagi semangat mengajar, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi rangsangan yang diberikan oleh bangsa, oleh pemerintah ini kepada Bapak dan Ibu guru, jadikan motivasi. Ini stimulus ini untuk rasa Bapak dan Ibu supaya mutu. Bagaimana supaya itu mutu? Gurunya dulu harus mutu. Ya. Sudahkah? Harus bertanya itu. Saya sudah bermutu atau belum? Itu harus tanya pada diri. Tentu kita bisa harus menjawab itu. Kedalaman kompetensi yang kita miliki harus kita bisa jawab. Sehingga dengan itu kita bisa akan menggali lebih jauh lagi ke depan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita. Yang masuk masjid siswa dari sekolah, yang tidak masuk masjid siswa madrasah. Jangan sampai terbagi. Saya sepakat harus ada program dari madrasah untuk memantau secara rutin keberadaan madrasah di tengah-tengah atau bersama dengan orang tua atau di tengah masyarakat. Saya pantau tidak ada siswa madrasah, jarang. Bahkan 1-2 orang saja yang ada di masjid masuk sholat 5 waktu. Ini perlu dikontrol. Di masjid mana saja? Coba perhatikan, ada tidak? Yang masuk masjid itu adalah orang-orang tua saja. Baik di masjid besar, masjid jami, maupun sholat yang kecil. Coba cek Bapak dan Ibu guru. Saya minta cek. Tidak ada siswa kita. Kalau ada 1-2 orang, dan ini menjadi bahan renungan kita. Maka apa yang disarankan oleh Bapak GTK dan kasih KSKK pada malam ini harus direspon dengan baik. Supaya itu menjadi program kita agar anak-anak ini ketika bersama dengan orang tua, ya, berada di tengah masyarakat, bisa menjadi anak yang memiliki karakter yang baik. Pantau itu. Saya masih ingat masa kecil dulu dengan buku masuk sholat minta tanda tangan siapa saja yang hadir di situ. Sampai minimal 20 orang tanda tangan. Kalau itu dilakukan secara rutinitas, pasti akan baik. Dan sesuatu yang baik yang kita harapkan itu harus dengan kebiasaan. Kalau tidak kebiasaan, terutama siswa MI ini, ya dari yang kecil dulu. Kalau kebiasaan dari yang kecil, dari umur-umur itu, kemudian dilanjutkan nanti di tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, yakin keluar dari aliyah karakternya pasti baik. Moral dan akhlaknya pasti baik. Jamin. Kenapa selalu bersama dengan kita? Ini yang harus dipahami. Kemudian terkait dengan tunjangan khusus. Kemarin kami juga sudah bahas di wilayah selatan. Yang PNS pada madrasah sudah dibayarkan. Sudah tidak? Sudah jauh juga lah. Masa lemas-lemas sudah terima uang banyak-banyak tuh. 2.300.000 1 bulan, tambah dengan gaji pokok lagi itu, tambah dengan tunjangan yang lain, tambah sertifikasi, itu kan sudah semua itu. 2.300.000 hanya kalah dari PNS yang horor 1.350.000 saja. Tapi syukur juga itu ada. Insya Allah sementara proses sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kasih GTK kemarin, sementara proses terkait dengan rekening ini, banknya harus bank syariah, bank syariah Indonesia. Itu insya Allah pasti dibayar. Syukur ya, ada kebaikan hati dari pemerintah ini ya untuk Bapak dan Ibu. Harus semangat ya, Bapak Ibu tetap semangat. Dan karena waktu ini sudah mau kurang lebih 20 menit, jam pukul 21 ya, kurang 20 menit. Saya kira saya akhiri saja, walaupun masih banyak sebenarnya kita mau sampaikan, termasuk apa kasih KSKK tadi masih banyak, tapi karena kita harus kembali lagi pada malam ini,
Jadi kalau kami berangkat nanti jam 10 otomatis jam 12 sampai di bawah. Belum lagi nanti kita mampir lagi di NTS ini. Sudah dikasih kode oleh Pak Arif, minta mampir dulu sedikit di NTS. Jadi saya akhiri pada apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila fisabilillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kasih yang saya hormati, teman-teman semua, insya Allah pasti ngantuk tapi tetap semangat ya. Karena ini malam ini berbicara tentang nasib